Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, juga anak-anak yang mendengarkan di rumah. Kita hari ini family worship dan kita akan membaca dari Markus. Markus pasal yang ke-7 ini adalah bacaan Alkitab pada hari ini dan kita akan merenungkan ayat ini. Kita membaca Markus pasal yang ke-7, kita membaca ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan membacakan Markus pasal 7, 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan berkati perenungan firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau memberkati hamba-Mu yang berbicara. Sungguh-sungguh boleh menyampaikan apa yang dari Tuhan dan khususnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Tuhan yang mengetahui. Dan kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, bahkan juga di rumah-rumah yang mendengarkan ini secara online. Kami berdoa supaya kasih karunia Tuhan curahkan, dan Engkau memberkati setiap daripada kami, berkati juga internet connection, berkati sound system, berkati semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami bisa menikmati berkat Tuhan, firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, adik-adik, ini adalah satu cerita yang sepertinya cukup terkenal ya, tapi waktu kita baca di dalam kitab suci, ini ternyata cuma ada di dalam Injil Markus. Ini nggak ada di dalam Matius, nggak ada di dalam Lukas, apalagi juga di dalam Yohanes. Jadi ini adalah satu perikop yang sangat unik, dan biasanya di dalam perikop-perikop seperti ini, cerita seperti ini ya, kita bisa mengenal ya keunikan dari teologi Markus ya, keunikan daripada Injil Markus seperti kita baca di dalam bagian ini. Nah, memang Matius ada memberikan semacam summary-nya ya, ringkasannya, tapi pendek sih ya, nggak sepanjang seperti yang diceritakan di dalam Injil Markus ini ya. Sebetulnya ceritanya cukup sederhana di situ ya, seperti adik-adik bisa membaca di sini. Ini ada orang orang yang tuli ya, bukan buta, orang yang tuli, terus kemudian dia tuli dan akhirnya dia dibuat bisa mendengar. Nah, kita tahu ya adik-adik, itu orang yang tuli itu biasanya juga bisu gitu. Orang tuli karena dia nggak bisa mendengar ya, dia nggak pernah dengar orang itu ngomong apa, jadi dia nggak tahu kalau orang itu bicara, dia cuma bisa melihat mulut yang gerak-gerak, tapi dia sendiri nggak pernah tahu ini sebetulnya suaranya seperti apa sih ya. Jadi karena dia nggak pernah mendengar orang berbicara ya, akhirnya dia sendiri juga nggak bisa berbicara dengan benar karena nggak ada modelnya ya. Jadi di sini ya kita mengerti betapa pentingnya ya mendengar itu. Karena orang yang nggak mendengar dengan baik, dia nggak bisa berbicara. Orang yang tuli itu akan menjadi bisu. Dan di dalam bagian ini kalau kita membaca ya, orang ini disembuhkan tulinya, dia juga bisa berbicara ya. Nanti kita akan baca di dalam bagian itu. Tapi sebelumnya kita mau membaca di dalam bagian kitab suci yang lain ya. Kalau adik-adik ada Alkitab bisa membuka di dalam kitab Yesaya. Yesaya itu adalah salah satu nabi besar ya. Jadi ada 3 nabi besar di dalam Perjanjian Lama, ada Yesaya, ada Yeremia ya. Lalu ada Yehezkiel, dan kita membaca Yesaya ya. Kita membaca Yesaya pasal yang ke-35 ya. Kita membaca Yesaya 35, kita membaca ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Perhatikan di sini ya, ini adalah janji ya, ini adalah nubuatan ya.
yang disampaikan di dalam kitab Yesaya. Padahal ya kalau adik-adik baca, ini pasal-pasal sebelumnya itu bicara tentang Tuhan yang menghakimi. Ya. Tuhan menghakimi. Menghakimi siapa? Menghakimi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang nggak pernah takut akan Allah. Misalnya bangsa Edom, bangsa Mesir, ya, Tirus, ya. Tapi juga Israel, umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah. Ternyata juga dihakimi. Mengapa? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan, karena mereka tidak mendengar Tuhan. Mereka tidak mendengar firman Tuhan. Mereka seperti orang yang tuli, ya, bukan tuli jasmani, tapi ini tuli rohani. Dan akhirnya Tuhan membuang mereka ke tempat pembuangan. Mereka dibuang ke tempat pembuangan. Tapi di sini, ya, di dalam pasal 35, ini Yesaya, ya, memberikan nubuatan yang dari Tuhan, dikatakan bahwa akan datang waktunya, ya. Akan datang di mana mata orang-orang buta dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Kita tadi menjelaskan ya bahwa orang Israel waktu mereka dibuang karena mereka nggak mau mendengar firman Tuhan. Mereka tuli rohani. Maka kita membaca waktu di sini dikatakan mata orang buta dicelikan, telinga orang tuli dibuka, orang lumpuh akan melompat. Ya, itu bukan cuma bicara hal fisik, tapi juga membicarakan hal rohani. Sekali lagi ya adik-adik ya, ini bukan cuma bicara buta secara fisik, tapi juga buta rohani. Ini bukan cuma bicara tuli secara fisik, secara jasmani, tapi tuli secara rohani. Ya. Dan kita waktu membaca bagian ini, berarti kita tahu Yesaya itu bergerak dari penghakiman, ini menjadi nubuatan janji ya untuk masa yang akan datang. Bicara tentang sukacita ya, yang suatu saat akan terjadi seperti ini. Nah, waktu kita membaca Markus ya, waktu tadi kita membaca Markus pasal yang ke-7, kita tahu bahwa nubuatan ini sedang digenapi ya. Nubuatan ini sedang digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus ya, Sang Mesias yang mencelikkan mata yang buta, yang membuka telinga yang tuli ya, dan juga yang menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang bongkok dan sebagainya. Itu diselesaikan oleh Yesus Kristus ya. Nah, bukan hanya itu ya. Waktu kita membaca balik lagi di dalam Yesaya pasal 35 ya. Yesaya yang 35 tadi kita baca, itu ayat 2 ya, mengatakan seperti ini ya. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita ya. Nah, waktu di sini di dalam Markus itu bicara tentang Tirus Sidon ya, ini tidak lain tidak bukan adalah Libanon yang dimaksud di dalam pasal 35 Yesaya. Dengan kata lain ya, dengan kata lain adik-adik, Markus 75 ini adalah penggenapan nubuatan janji Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya jauh sebelumnya ya, jauh sebelumnya. Dikatakan bahwa keselamatan itu akan sampai kepada bukan hanya bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain. Kita ini orang Indonesia ya. Kita sebetulnya termasuk bangsa yang bukan Israel kan pasti ya. Ini bukan bangsa yang menerima Taurat. Kita bukan bangsa yang dipilih oleh Tuhan ya. Bukan. Kita ini termasuk adalah Gentile sebetulnya. Kita ini termasuk bangsa-bangsa yang tidak memiliki Taurat ya. Tetapi keselamatan juga datang kepada kita ya. Seperti keselamatan itu datang bagi Tirus dan Sidon, datang bagi Libanon ya. Keselamatan juga datang bagi kita orang-orang Indonesia ya. Ini bukan sesuatu yang biasa ya, karena kita sebetulnya nggak termasuk Israel. Kita ini bukan Israel, tapi sebagaimana Israel mendapatkan janji keselamatan, maka kita yang bukan Israel, kita juga berbagian di dalam janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan ya, kepada bangsa, kepada umat pilihannya. Jadi adik-adik waktu kita membaca di dalam bagian ini ya, Markus pasal yang ke-7, ini Tuhan itu menepati janjinya ya. Nubuatan Tuhan itu pasti terjadi. Waktu Yesus mengatakan dia akan datang kembali, dia pasti akan datang kembali. Waktu Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup ya. Akulah kebangkitan dan hidup ya. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Ini adalah janji yang
pasti. Ini adalah janji yang tidak mungkin gagal, karena kita membaca di dalam kitab suci, Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang menggenapi. Nah, sekarang kita membaca kembali kepada Markus, ya. Itu adik-adik membaca di sini ada gestur yang menarik, ya. Yesus ini seorang yang terkenal ya di dalam zamannya, banyak yang mengikuti dia. Ada sekelompok orang besar yang mengikuti dia. Tapi waktu Yesus melihat orang yang menderita, ya, waktu Yesus melihat orang yang tuli, orang yang sakit ini, ya, kita membaca di dalam ayat 33 dikatakan di situ, Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Yesus punya kepekaan yang sangat khusus terhadap orang yang sakit, ya. Yesus punya kepekaan yang khusus terhadap mereka yang menderita. Yesus nggak menganggap semua orang sama, sakit nggak sakit, susah nggak susah, toh semua orang berdosa, semua orang sama. Tidak, ya. Ini orang yang sakit ini diperlakukan sebagai individu yang sangat unik. Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Berarti ini adalah satu pribadi yang sangat khusus di hadapan Tuhan. Bukan karena dia lebih baik daripada yang lain, bukan. Tapi karena Tuhan memperhatikan penderitaannya. Yesus memisahkan dia dari orang banyak, lalu mereka sendirian. Mereka berdua, ya, maksudnya Yesus dan orang ini, ya, sendirian. Lalu kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, ya. Nah, ini waktu Yesus menyentuh, ya, ada touching ini, ya, ada memasukkan jari, lalu kemudian dia meraba lidahnya. Jadi Yesus di sini sedang mengidentifikasikan dirinya, ya. Dia mengidentifikasikan dirinya ini dengan orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit ini, ya. Dia bukan Tuhan yang jauh di atas sana. Dia adalah Tuhan yang sangat mengerti penderitaan kita, ya. Yesus menempatkan, memosisikan dirinya bersama dengan orang-orang yang menderita ini. Kita membaca di dalam kitab suci, ya, Yesus bahkan merangkul, ya, orang-orang kusta. Dia tidak takut memeluk, ya, orang-orang yang sakit, ya. Dia menyembuhkan mereka, ya. Yesus menempatkan dirinya bersama dengan orang-orang yang sakit ini. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, kita membaca dalam Injil, ada orang-orang Farisi yang, ya, mereka nggak mau berurusan dengan orang-orang yang sakit, ya. Orang-orang yang sakit, ya, apalagi orang najis seperti orang kusta, wah, ini mesti dijauhi. Ya, kita kalau sekarang, ya, situasi COVID, mungkin kita juga bisa seperti itu loh. Kita lihat ada orang yang sakit COVID, waduh, jangan ke sini, ya, jangan ketemu saya, nanti saya ketularan. Memang kita nggak bilang najis sih, ya. Kita nggak bilang najis, tapi kita bilang, ya, lu sendirian saja, isolasi gitu. Karena kamu sakit, orang sakit jangan ketemu dengan orang yang sembuh. Nanti orang yang sembuh bisa tertular, gitu ya. Tapi Yesus tidak demikian, ya. Yesus nggak ada ketakutan terhadap orang-orang yang sakit, terhadap orang-orang yang menderita. Bukan saja dia tidak ada ketakutan, dia menghampiri mereka, dia menyentuh mereka, ya. Dia meletakkan tangannya atas orang itu, ya. Dia meraba lidahnya, ya. Nah, di sini ada penafsir namanya Schlatter. Dia mengatakan waktu Yesus ada physical contact, ya. Waktu Yesus ada kontak fisik dengan orang-orang yang sakit. Ini sebetulnya mengekspresikan belas kasihan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dia bukan cuma berbicara dari atas sana, dari sorga, tapi dia juga datang sebagai manusia. Bahkan dia menyentuh, ya, menyentuh secara fisik orang-orang yang di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam sakit penyakit. Tuhan Yesus menjamah mereka, ya, menjamah saudara dan saya. Nah, di dalam kepercayaan pada saat itu, ya, adik-adik, ini kita membaca, kita tahu gitu, kalau kita baca komentar tafsiran, itu ada kepercayaan bahwa ludah daripada orang-orang tertentu itu, ya, itu dianggap memiliki kuasa yang bisa menyembuhkan. Nah, apalagi kalau ini disertai, ya, dengan percakapan, ya. Lalu terus kemudian ludah itu biasanya dioleskan pada daerah yang sakit, lalu kemudian juga disertai dengan doa. Nah, Yesus waktu dia melakukan ini, ya, sebetulnya dia sedang mengakomodasi, ya. Yesus itu sedang melakukan sesuai dengan kepercayaan orang pada saat itu. Dia meludah, ya. Ini adalah satu cairan yang keluar dari tubuhnya Yesus. Kita tahu, ya, di dalam peristiwa salib ini sebetulnya bisa dikatakan mengantisipasi
cairan yang lain yang keluar dari tubuh Yesus, yaitu darahnya, ya. Darahnya yang membasuh kita, darahnya yang membersihkan kita, darahnya yang menyelamatkan kita, ya. Nah, ini sekarang diantisipasi di dalam cerita ini, ya. Cairan ludah ini keluar dari mulutnya, dan dia di situ bukan cuma having conversation, bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol, tapi ini ada firman yang keluar dari mulut Kristus, ya. Dan dia juga di situ dia di sini waktu kita membaca di dalam bagian ini, saudara membaca di dalam ini ayat yang ke-34, ya. Yesus menengadah ke langit, ya. Berarti ini ada gestur doa, ya. Tadi kita mengatakan ada firman yang keluar dan juga ada doa, ya. Ludah itu dioleskan di situ, terus kemudian orang ini akhirnya waktu kita membaca, ya, dia sendiri bisa mendengar, ya. Dia bisa mendengar, ya. Karena Yesus ini adalah pribadi yang berkuasa, ya. Kita tahu nanti bukan hanya menyembuhkan dengan ludahnya, tapi menyembuhkan dengan darahnya sendiri, ya, dan kuasa firman, ya, belas kasihannya yang jatuh kepada orang-orang yang menderita, orang yang sakit. Dan di sini kita membaca bahwa telinga daripada orang yang buta ini terbuka, ya. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Ini terjemahan yang baik, ya. Kalau kita bandingkan di dalam terjemahan Inggris, nggak sebaik di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya. Itu bahasa aslinya, ya, di dalam bahasa Yunani itu sebenarnya bisa diterjemahkan, ya. Dan terlepaslah, ya, itu pengikat atau rantai-rantai yang mengikat lidahnya itu dipatahkan oleh Yesus Kristus. Berarti di sini, ya, adik-adik, kita bisa melihat ada gambaran pembebasan. Orang yang tidak mengenal Kristus itu terikat kehidupannya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, orang yang tidak mengikut Kristus, yang tidak mengasihi Kristus, itu hidupnya itu terikat. Yesus datang untuk membebaskan. Kekristenan itu bukan kepercayaan yang justru mengikat kita, membuat kita jadi agama yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu, ya. Mesti duduk diam, benar-benar nggak boleh ngapa-ngapain, gitu, ya. Nggak ada kebebasan. Salah mengerti tentang kekristenan. Kekristenan itu bicara tentang kebebasan yang sejati, ya. Sementara tidak mengenal Yesus Kristus itu adalah keterikatan. Keterikatan apa, ya? Keterikatan di dalam dosa. Tapi kalau kita membaca di dalam bagian ini, ya, yang disoroti secara khusus adalah keterikatan tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Orang yang di dalam kehidupannya, ya, tuli rohani, nggak bisa mendengar perkataan Tuhan, nggak bisa menerima firman Tuhan, itu adalah orang yang terikat kehidupannya. Adalah orang yang terpenjara. Orang yang nggak mengerti apa itu kebebasan. Saya nggak tahu sikap adik-adik bagaimana, ya, waktu mendengar khotbah, ya, waktu kita sekolah minggu, ya. Adik-adik lihat ini kok lama, ya, jamnya kok nggak selesai-selesai, ya. Kapan sebetulnya selesainya? Saya sudah mau main game ini, karena main game itu adalah kebebasan. Tapi kalau saya mendengar firman Tuhan masih lewat Zoom kayak begini, diam gini, kayaknya terikat sekali, ya. Kayaknya saya tersiksa di sini, ya. Hati-hati, ya, hati-hati. Kita nggak mengerti kekristenan berarti. Kekristenan itu mengatakan kita itu bebas, kita itu sungguh-sungguh bebas kalau kita bisa mendengar firman Tuhan. Orang yang bebas itu bisa mendengar firman Tuhan. Mereka yang terikat, mereka yang tuli rohani, mereka tidak bisa mendengar firman Tuhan. Mereka nggak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tuhan membiarkan mereka di dalam tuli rohaninya. Ini menakutkan sekali, ya, kalau orang seperti ini. Orang nggak pernah tertarik akan firman Tuhan. Orang nggak suka mendengar firman Tuhan. Dan Tuhan juga membiarkan mereka di dalam ketulian rohani. Alangkah menakutkannya kehidupannya seperti ini. Kita harus bersyukur kalau di dalam situasi COVID seperti ini, mungkin nggak semua kita bisa datang ke gereja, ya, tapi kita masih bisa mendengar firman Tuhan, ya. Karena orang yang bebas itu dia mendengar firman Tuhan. Kita dibebaskan supaya kita bisa mendengar dengan baik, dan akhirnya orang yang mendengar dengan baik, dia juga berkata-kata dengan baik. Kita membaca di dalam ayat ke-35, ya. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya,
Lalu ia berkata-kata dengan baik. Nah, adik-adik perhatikan ya. Kalau kita bisa mendengar firman Tuhan ya. Kalau telinga ini tidak tuli ya, maka mulut ini juga bisa berbicara. Kita nggak bisa hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita nggak pernah bersaksi. Kita nggak bisa cuma mendengar firman Tuhan, tapi kita nggak pernah menceritakannya kepada orang lain. Ini seperti orang yang tuli rohani. Jangan-jangan memang tuli. Karena apa? Karena nggak pernah cerita tentang Kristus kepada teman-teman. Nggak pernah menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nggak pernah cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan. Nggak pernah cerita. Jangan-jangan orang itu tuli rohani. Memang dia nggak pernah mendengar firman Tuhan. Dia nggak tertarik mendengar firman Tuhan. Maka dia juga bisu secara rohani. Dia nggak pernah bersaksi. Bisu rohani. Mengapa? Karena tuli rohani. Tetapi kita bukan orang-orang demikian ya. Kita yang bisa mendengar firman Tuhan, kita berkata-kata dengan baik. Ya. Orang yang mendengar, dia berkata-kata. Nah ini jelas sekali ya. Waktu di dalam cerita ini sebetulnya dibukakan telinganya, tapi menarik waktu adik-adik baca di dalam bagian ini ya. Ini langsung dikaitkan dengan lidah itu. Karena telinga itu sangat berkaitan dengan mulut, sangat berkaitan dengan lidah. Sebetulnya ceritanya akan lebih sederhana kalau misalnya ini ya, apa itu misalnya ya ayat 35 dikatakan, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu ya dia bisa mendengar dengan baik. Nyambung kan ya kalimatnya ya. Tapi adik-adik perhatikan ya, bukan itu loh kalimatnya. Waktu dikatakan setelah telinganya terbuka, lalu ia berkata-kata dengan baik. Ya, ini bukan salah tulis ya, bukan. Markus bukan salah catat, bukan. Karena apa? Sekali lagi ya, orang yang mendengar firman Tuhan, dia akan memperkatakan firman Tuhan itu. Dia akan menyaksikannya. Tapi setelah kita baca dalam ayat berikutnya, loh, kenapa Tuhan Yesus justru menahan ya? Oh, Yesus malah berpesan kepada orang-orang yang di situ ya, termasuk orang yang disembuhkan ini, supaya jangan menceritakan. Loh, ini kan aneh ya. Kok malah nggak boleh bersaksi? Bagaimana ya? Kok malah disuruh diem? Bukannya orang mendengar firman Tuhan, tadi kita bilang yang mendengar firman Tuhan supaya dia bisa menceritakannya, supaya dia bisa bersaksi. Tapi Tuhan Yesus sendiri melarang bersaksi di sini. Ada apa ya ini? Kenapa kok seperti ini? Nah, kalau kita mengenal Injil Markus, ini jelas ya. Markus itu mau mengatakan bahwa pengenalan akan Yesus Kristus itu nggak boleh dibangun hanya atas berdasarkan mujizat. Sekali lagi ya, orang nggak boleh menceritakan Yesus Kristus hanya karena dia itu sang pembuat mujizat. Ini bisa bahaya sekali ya. Kalau kita memperkenalkan Tuhan Yesus, ini loh, percayalah kepada Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Kalau percaya kepadanya, yang sakit itu bisa sembuh. Ini bahaya. Kalau menurut Markus, ini bahaya. Memperkenalkan Yesus Kristus kepada yang lain hanya sekedar sebagai pembuat mujizat, itu bisa mencelakakan. Itu bisa masuk kepada gambaran yang sangat salah mengerti tentang Yesus Kristus. Ya, padahal Yesus kan memang melakukan mujizat. Lalu kalau nggak boleh hanya berdasarkan mujizat, berdasarkan apa ya? Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Markus, itu orang mengenal Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Itu karena dia disalib. Karena dia menderita. Karena dia mati bagi manusia yang berdosa. Nah, disinilah ya, Yesus itu menyelesaikan persoalan penderitaan manusia itu di kayu salib. Bukan hanya dengan menyembuhkan. Menyembuhkan itu satu hal ya. Gampang, Yesus mau menyembuhkan. Gampang sekali. Orang COVID ya disembuhkan. Pasti bisa. Yesus terlalu gampang kalau menyembuhkan itu ya. Tapi dia mengidentifikasikan dirinya bersama dengan orang-orang yang sakit, yang menderita ya. Bahkan dengan orang-orang yang berdosa. Dengan dia sendiri dibuat seperti menjadi orang berdosa. Terkutuk di atas kayu salib. Inilah ya, penyelesaian yang paling puncak di dalam kehidupan Yesus Kristus. Bukan hanya dengan menyembuhkan orang yang sakit, tapi dengan mati ya bagi orang-orang yang berdosa. Maka waktu kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-15 ya, adik-adik kalau mempunyai Alkitab bisa membaca bersama dengan saya. Markus 15 saya membaca ayat yang ke-39 ya. Ini pasal-pasal terakhir. Ayat yang ke-39 Injil Markus pasal yang ke-15 saya baca, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian. Jadi ini kepala pasukan ya. Ini waktu Yesus disalib, dia melihat Yesus matinya seperti itu ya. Mati dengan secara mulia ya, bukan mengutuki orang lain, tapi dengan mengampuni orang yang bersalah kepadanya.
Lalu dia melihat itu semua ya, dia melihat ini orang yang lain daripada yang lain. Di dalam penderitaannya dia tetap mempermuliakan Allah. Di dalam kesakitan yang demikian itu ya, dia tidak mengutuki ya, tapi dia tetap mencintai dan menyatakan cinta kasihnya. Lalu melihat itu semua ya, orang ini mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Adik-adik perhatikan ya. Adik-adik perhatikan ya, Yesus di atas kayu salib itu diperkenalkan sebagai anak Allah, dan nggak ada di sini ya, nggak ada perintah lagi, jangan menyebarluaskan ya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tidak ada. Di sini silakan menyebarluaskan, menceritakan, menyaksikan seluas-luasnya. Mengapa? Karena ini adalah peristiwa salib. Sekali lagi ya, bagi Markus ya, menceritakan Yesus Kristus itu adalah dari perspektif salib. Kita jangan menceritakan Yesus Kristus yang hanya sekedar sebagai penyembuh ya, karena ini bisa bahaya ya. Lalu bagaimana menceritakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah anak Allah? Karena di tengah-tengah penderitaannya, di dalam kesakitannya ya, dia tidak mengutuki, tapi dia bisa tetap mencintai. Ya, kalau ada di tengah-tengah kita yang menderita, kalau ada di tengah-tengah kita yang sakit ya, mari kita belajar seperti Yesus Kristus ya. Keanak-alahan Yesus Kristus itu disaksikan ya. Waktu orang-orang Kristen itu menderita, tapi mereka tidak mengutuki, mereka tidak mengumpat, mereka tidak mencaci maki, tapi mereka memberkati. Mereka tetap mencintai, mereka tetap menyaksikan ya kebaikan Allah. Yesus di atas kayu salib nggak pernah mengutuki Bapaknya ya, tidak. Bahkan dia juga tidak mengutuki manusia, orang-orang yang berdosa itu, tidak ada cerita itu. Yesus mendoakan mereka ya. Adik-adik sekarang seperti mungkin adik-adik tahu ya, di Afghanistan ada terjadi perebutan kekuasaan. Ya, sekarang ini yang berkuasa adalah ya orang-orang yang beragama secara radikal. Sangat mungkin ya, dan ya saya dengar sudah terjadi. Orang-orang Kristen di sana dianiaya. Orang-orang Kristen di sana mulai dianiaya. Kita mendoakan mereka ya. Kita berharap, kita minta kepada Tuhan supaya orang-orang yang menderita ini ya, mereka di dalam penderitaan mereka bisa seperti Yesus Kristus ya, bukan mengutuki, bukan membalas, bukan mencaci maki, tapi mereka tetap memberkati. Mereka bisa tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka bisa tetap mencintai para musuh ya. Nah, inilah kehidupan Yesus Kristus seperti ini, dan kehidupan Yesus seperti ini ya, yang diperkenalkan ya di atas kayu salib inilah ya, diperkenalkan dialah sungguh-sungguh adalah anak Allah. Ya, kita bukan nggak percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Alkitab sendiri mencatat Yesus melakukan mujizat ya. Tapi lebih penting daripada ini, yaitu bahwa Yesus bukan hanya sekedar keluar ludah ya, yang menyembuhkan orang yang tuli ini menjadi bisa mendengar, tapi Yesus pernah mencurahkan darahnya di atas kayu salib, sehingga yang disembuhkan itu bukan hanya orang yang tuli secara jasmani, tapi juga tuli secara rohani. Kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa mendengar perkataan Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan, dan kita bisa menyaksikannya. Terakhir kita membaca di dalam ayat yang ke berapa tadi? Di dalam ayat yang 37 ya, kita membaca di situ respons daripada orang yang ada di sana ya. Mereka ini takjub ya, mereka ini heran, mereka tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ia menjadikan segala-galanya baik. Maka adik-adik tahu ada kalimat seperti ini, mirip ya, mirip sekali. Muncul di mana ya di Alkitab ya? Ia menjadikan segala-galanya baik. Muncul di mana? Muncul di kitab Kejadian, yaitu di dalam penciptaan. Kita membaca misalnya di dalam pasal 1 ya. Kejadian pasal 1, saya membaca ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik ya. Tuhan menjadikan segala sesuatu itu semuanya itu baik. Dan di sini dikatakan Yesus Kristus yang juga bersama dengan Allah Bapa, dia mencipta ya. Maka di sini dikatakan orang itu mengakui bahwa Yesus ini
Dia seperti Allah. Memang dia adalah Allah yang sejati, tapi seperti Allah Bapa, ya, seperti Bapanya. Yesus itu menjadikan segala-galanya baik, ya. Yesus adalah Allah sendiri. Dia seperti Allah Bapa, ya, Sang Pencipta. Memang dia mencipta bersama dengan Bapa. Dia menjadikan segala-galanya baik, ya. Bukan kebetulan ya di sini ada kaitan antara teologi ciptaan dengan orang yang tuli. Waktu Yesus bersama dengan Bapa menciptakan. Di dalam penciptaan mula-mula itu nggak ada orang sakit. Nggak ada orang yang sakit, orang yang tuli, orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang kanker, dan sebagainya. Itu nggak ada. Penciptaan itu baik pada mulanya. Tapi karena dosa itu masuk di dalam kehidupan manusia, ya, akhirnya bersama dengan itu adalah sakit, penyakit, penderitaan, dan sebagainya. Tapi yang dilakukan Yesus di sini adalah apa? Penciptaan kembali. Yesus menciptakan kembali, ada new creation, ada recreation di sini, ya. Ini adalah penciptaan, ya, yang melampaui di dalam hal ini, ya, penciptaan yang mula-mula. Karena ini bicara bukan hanya tentang hal jasmani, tentang tuli secara fisik, bukan tentang sehat secara fisik, tapi kita bicara tentang sehat secara rohani. Apa itu orang yang sehat secara rohani? Sekali lagi, ya, mereka yang bisa mendengar perkataan Tuhan. Mereka yang berespons terhadap firman Tuhan, dan mereka yang bersaksi, mereka yang bisa berkata-kata dengan baik, yang mereka yang bisa menceritakan, ya, siapa Yesus Kristus itu. Dia adalah yang disalib, dia adalah yang mati bagi dosa kita, dan dia bangkit mengalahkan kuasa kematian. Kiranya kita semua mendapatkan iman yang seperti ini. Kita yang dicelikkan mata kita, ya, kita yang dibuka telinga kita bisa mendengar suara Tuhan, dan kita bisa meneruskan, kita bisa menyampaikan, kita bisa menyaksikannya kepada teman-teman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, dan kami bersyukur Tuhan mencelikan mata rohani kami, membuka telinga rohani kami. Kami juga dipatahkan pengikat-pengikat di dalam lidah kami, sehingga kami ini bisa berkata-kata, sehingga kami bisa bercerita, sehingga kami bisa meneruskan, kami bisa bersaksi, menceritakan siapakah Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, selama kami hidup masih di dalam dunia ini, berikanlah kepada kami kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan siapa itu Yesus Kristus, dan kami berharap supaya melalui kesaksian kami, kesaksian gereja Tuhan, banyak orang boleh diselamatkan, orang-orang juga boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dari yang paling kecil, yang muda, sampai kepada yang paling lanjut usia. Berkati kami, pelihara kehidupan kami, jadikan kami saksi-Mu yang setia. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.